Halo semua, kali ini kita akan masuk ke materi menyusun surat lamaran CV dan juga LinkedIn. Nah, untuk contoh surat lamaran CV dan juga LinkedIn yang aku unggah di sini, itu berdasarkan pengalaman aku ya. Jika kamu memiliki referensi lain, maka bisa kamu sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan atau keperluan kamu. Seperti apakah susunan surat lamaran atau cover letter itu? Yuk langsung saja kita ketahui susunan surat lamaran dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berikut ini. Ini adalah contoh surat lamaran yang biasanya aku buat dalam bahasa Inggris. Untuk gambar lebih jelasnya, kamu bisa scan QR code yang ada di bawah ini. Selanjutnya ada juga contoh surat lamaran dalam bahasa Indonesia. Untuk gambar lebih jelasnya juga, kamu bisa scan QR code yang ada di bawah ini. Yuk langsung aja kita bedah satu persatu mulai dari kop surat hingga bagian salam penutup. Kali ini kita akan bedah surat lamaran dalam bahasa Indonesia. Aku membuat desain ini di Canva dengan ukuran kertas F4. Pada bagian pojok kanan atas, ada tanggal surat saat kamu menulis sekaligus mengirim lamaran di tanggal yang sama. Kemudian ada bagian kepada. Surat lamaran biasanya ditujukan secara umum kepada manajer SDM atau recruiter. Jika pada pengumuman lowongan kerja disertakan jabatan atau alamat penerima, yaitu dari pihak perusahaan sendiri, maka silakan kamu ikuti sesuai petunjuk mereka. Kemudian ada juga bagian perihal. Perihal ini adalah tujuan kamu mengirim surat, yakni untuk melamar kerja sesuai dengan lowongan yang sedang dibuka. Kemudian masuk ke bagian salam pembuka. Salam pembuka diisi dengan jabatan penerima disertai dengan kata yang terhormat. Lalu diikuti identitas diri kamu meliputi nama lengkap, nomor WA atau handphone yang aktif, serta alamat email aktif yang bisa dihubungi oleh rekruter. Email tersebut baiknya merupakan email profesional yang berkaitan dengan nama atau identitas kamu. Selanjutnya kita masuk ke paragraf pertama. Setelah salam pembuka, maka selanjutnya masuk ke isi surat paragraf 1. Kamu bisa memberi gambaran umum mengenai bidang profesimu atau yang relate dengan loker yang dilamar, lama pengalaman, serta sumber info di mana kamu menerima lowongan tersebut. Jadi biasanya paragraf 1 itu aku tuliskan bidang profesi aku. Kemudian aku cantumkan juga lama pengalaman aku bekerja, serta sumber info loker yang aku peroleh, misalnya dari Instagram pada tanggal sekian. Kemudian masuk ke paragraf 2, tuliskan pengalaman kerja atau magang versi terbaik kamu. Cantumkan juga hasil atau prestasi atau pencapaiannya dalam bentuk angka atau konversi. Jika kamu belum memiliki hasil berupa angka atau konversi, maka bisa tuliskan tools yang kamu kuasai dan deskripsi singkat pekerjaan yang telah kamu lakukan. Jadi biasanya kalau untuk di surat lamaran itu aku cukup menyantumkan 1 atau 2 pengalaman kerja atau magang versi terbaik aku. Karena nanti kalau untuk pengalaman kerja atau magang yang lebih lengkapnya lagi, yang lebih runut lagi itu kan ada di bagian CV. Nah kemudian untuk hasil kerja atau prestasi atau pencapaian kita, itu jangan lupa ditulis dalam bentuk angka. Misalnya, rata-rata engagement yang diperoleh meningkat 35%. Kemudian ada juga misalnya meningkatkan ranking kata kunci utama sebesar 45%. Atau misalnya kamu bisa mengelola dan menjadwalkan lebih dari 50 artikel mingguan di situs web atau platform digital. Seperti itu ya, bisa dalam bentuk angka atau konversi. Dan ingat, nggak perlu penjabaran yang panjang, singkat aja. Seperti itu. Kemudian masuk ke paragraf 3, setelah menuliskan pengalaman magang atau kerja, kamu bisa menyantumkan pendidikan terakhir beserta dengan prestasi atau pencapaiannya. Misal kamu memperoleh beasiswa, atau misal kamu bergabung pada organisasi, intinya yang berkaitan dengan loker yang kamu lamar. Misalnya kamu melamar sebagai penulis atau editor, nah kamu bisa nih nyantumin kalau kamu pernah
ikut dalam organisasi majalah kampus seperti itu. Ataupun misalnya kamu pernah meraih beasiswa waktu kuliah, itu bisa kamu tulis atau kamu cantumin juga di surat lamaran. Masuk ke paragraf 4. Pada paragraf 4, kamu bisa menegaskan kembali untuk melamar di posisi tersebut. Lengkapi juga dengan info bahwa kamu juga melampirkan CV, sertifikat kompetensi, tes bahasa, hingga portfolio pada lampiran email lamaran yang dikirimkan. Nah, dari sini kamu bisa menegaskan kembali nih, kamu melamar di posisi content writer di ABC News. Kemudian kamu juga menginfokan kalau kamu melampirkan beberapa dokumen pendukung seperti CV, tes bahasa Inggris, portfolio, atau sertifikat lainnya. Selanjutnya masuk ke bagian salam penutup. Untuk akhir surat bisa kamu tuliskan salam penutup seperti contoh di atas. Jangan lupa juga tutup lagi dengan salam hormat beserta dengan nama lengkap kamu. Lalu ketika aku mengirim lamaran melalui email, jangan lupa untuk isi subjek email sesuai dengan ketentuan. Misalnya kamu melamar sebagai content writer, maka isi dengan lamaran content writer strip nama kamu. Lalu isi body email dengan contoh di samping, nanti aku contohin pada video selanjutnya. Lalu kirim satu file PDF CV, satu file PDF sertifikat yang dijadi satu file PDF surat lamaran. Jangan lupa sesuaikan dengan ketentuan perusahaan apabila diperlukan dokumen lainnya. Perhatikan juga ukuran file PDF jangan sampai terlalu besar untuk dilihat atau diunduh rekruter. Jadi kamu nggak perlu bertele-tele juga ya, sertifikat itu nggak perlu sebanyak-banyaknya, tapi sertifikat yang terbaik, terbaru, ataupun sertifikat kompetensi. Karena rekruter kan nggak cuma menyeleksi dokumen milik kamu aja, tapi dia kan juga menyeleksi dokumen milik kandidat atau pelamar lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian email lamaran. Jadi biasanya untuk mengirim surat lamaran itu ada yang mengirim via web, ada juga yang mengirim via email. Nah, untuk mengirim via email ini sebaiknya body email kamu isi juga. Jadi nggak hanya melampirkan dokumen CV, surat lamaran, dan lain-lain, tapi body emailnya juga sebaiknya kamu jelasin juga. Ini kalau berdasarkan pengalaman aku ya. Tapi kalau misalnya kalian memiliki tadi referensi yang lain, silahkan disesuaikan aja. Body email tadi, seperti yang aku mention sebelumnya, itu jangan lupa untuk menulis ini ya subjeknya, misalnya lamaran kerja content writer, atau lamaran kerja editor, atau lamaran kerja penulis naskah, kemudian strip, lalu nama lengkap kamu. Nah, setelah itu ikutin aja seperti surat lamaran, tanggal, kepada, perihal, kemudian salam pembuka. Lalu masuk lagi ke bagian body email. Body email tuh mirip dengan surat lamaran yang tadi, tapi ini lebih singkat lagi. Nah, misalnya kamu langsung aja nih nulis pengalaman kerja atau magang kamu, kemudian hasilnya apa. Nggak perlu dijabarin seperti yang di surat lamaran. Nih contohnya, untuk lebih jelasnya kamu bisa scan QR code yang ada di samping ini. Kemudian untuk akhir email lamaran itu mirip juga dengan surat lamaran. Namun yang terakhir itu jangan lupa ini. Berikut saya lampirkan beberapa dokumen pendukung seperti surat lamaran, curriculum vitae, sertifikat TOEFL, serta portfolio untuk menjadi bahan pertimbangan. Demikian email lamaran ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, pokoknya scan QR code ini ya, kemudian beri juga salam hormat dan nama lengkap kamu.